Baik. Oke. Nah, teman-teman, sebelum saya masuk ke materi, kita sepakati untuk ujian tengah semesternya ya. Jadi minggu depan itu sudah pertemuan ke-7 ya, Isa. Ya, saya pertemuan ke-7. Nah, kita sepakati saja langsung di kelas ini. Kemarin saya terlintas pemikiran bahwa UTS-nya bisa kita ganti dari tugas yang saya berikan minggu lalu, ya, critical review. Atau teman-teman mau UTS untuk mengerjakan tugas baru sebagai pengganti UTS. Nah, kalau saran saya, daripada teman-teman mengerjakan soal lagi, lebih baik kita optimalkan saja. Jadi minggu lalu yang tugas atau kuis critical review itu bisa kita jadikan bahan penilaian UTS, tapi dengan catatan ketika teman-teman belum merasa optimal atau maksimal pada saat mengerjakan critical review kemarin, kita berikan kelonggaran waktu. Jadi teman-teman boleh merevisinya, kan itu kan di blok masing-masing ya. Jadi artinya kalian punya kuasa untuk merevisi atau mungkin ada yang mau ditambahkan, dikurangi untuk memaksimalkan nilai UTS, itu boleh. Nanti batasannya sampai pertemuan hari Senin minggu depan. Jadi minggu depan itu sudah tidak boleh direvisi lagi. Tetapi buat teman-teman yang merasa itu cukup, ya silakan tinggal nanti akan saya cek di link yang sudah diberikan oleh Isa dan Ibrahim. Bagaimana, mau critical review yang kemarin untuk kita jadikan UTS di minggu depan atau kalian mau soal baru? Critical review aja, Bu. Kemarin aja, Bu. Setuju. Yang kemarin, Critical Bu. review aja ya. Biar nggak usah banyak-banyak lagi ya. Atau nanti silakan dibulatkan suara ya, dibulatkan suaranya. Nanti bisa disampaikan kepada Isa atau Ibrahim sekiranya ternyata nanti selesai perkuliahan ada saran baru, misalnya mau tugas baru, tugas UTS, bisa disampaikan ke saya. Nah, tapi rule-nya seperti itu teman-teman ya, ketika tetap ingin critical review yang digantikan sebagai nilai UTS, sebenarnya saya sudah mengecek sebagian besar ya, mungkin 50% mahasiswa, karena saya harus ngecek ada sekitar 90 blok, itu butuh waktu banget, dan saya ini baru sempat sekitar 50-60% dari jumlah yang mengumpul. Nah, kalau memang mau critical review itu, saya akan hentikan untuk mengecek, sampai di Senin depan kalian mau nambahkan, mau ngurangin, atau mau kalian perbaiki lagi, baru Senin depan saya akan mulai lagi dari awal untuk memberikan penilaian. Ya, gitu ya, artinya masih bisa kalian rubah kalau dirasa mau menyempurnakan kembali. Ada pertanyaan sampai sini untuk UTS-nya? Fikran, Bu. Ya, Fikran, monggo. Kemarin tuh kan penulisannya tuh bebas kan, Bu. Nah, kira-kira nanti bentuk penulisan kita itu berpengaruh juga Kak, Bu, sama nilai UTS? Enggak, jadi substansinya, Fikran. Jadi lebih ke substansi dari critical review sendiri. Format penulisan sih bebas sih. Saya nggak terlalu mempermasalahkan format tulisan, kecuali kalau kita nulis skripsi kan biasa ada formatnya. Dan saya rasa kalau masih sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah, nggak masalah kok. Kan biasanya ada yang pakai subjudul, ada yang tidak pakai. Ya, pada intinya penilaian yang akan saya lakukan kepada lebih kepada substansi atau kedalaman analisa per mahasiswa untuk critical review-nya, gitu Fikran. Ya, jadi teknis penulisannya saya rasa nggak usah terlalu dibingungkan, lebih ke substansi. Ada lagi untuk UTS-nya yang mau ditanyakan? Ya lah, kalau tidak ada nanti bisa disampaikan ya. Nah, baik teman-teman, kalau minggu lalu kita udah belajar critical review ya, saya mulai membiasakan teman-teman untuk melakukan critical review atau skimming, membaca cepat, karena nanti berguna buat kalian ketika kalian mengerjakan skripsi.
Kemudian juga dua minggu lalu kelompok 1 juga mempresentasikan tema revolusi komunikasi. Kalian tahu bagaimana perkembangan dan warna-warni dari teknologi komunikasi, lalu dilanjut lagi dengan materi dari kelompok 2 tentang literasi digital. Sebenarnya 2 tema besar itu sangat-sangat berhubungan ya, antara revolusi komunikasi dengan kemampuan literasi digital. Karena yang perlu diingat, secanggih-canggihnya teknologi itu akan jauh lebih bijak jika dia larinya beriringan dengan kemampuan literasi. Ya, itu inti poinnya ada di situ. Namun seperti yang pernah saya sampaikan di kelas, kalau kita bicara literasi itu mungkin satu pertemuan bakal kurang. Dan akhirnya saya pun kemarin sepakat dengan Bu Kadek masukkan sub pembahasan tentang literasi digital. Karena kalau saya dan Bu Kadek ingat, itu sekitar dulu kalau saya ngajar mungkin 2-3 tahun terakhir, itu kami nggak memasukkan pembahasan tentang literasi digital. Ya, di bukunya Pak Nurudin pun juga saya rasa masih sedikit juga membahas tentang literasi digital. Tapi akhirnya setahun terakhir ini kelas kalian di tahun 2020 kalau nggak salah itu sudah dapat materi literasi digital untuk mata kuliah SKI. Nah, di sini saya ingin memberikan penguatan aja kok teman-teman tentang kenapa sih akhirnya literasi digital itu berpengaruh atau ada dalam payung kajian sistem komunikasi Indonesia. Ya, jadi tema yang saya angkat di PowerPoint saya adalah literasi digital, tantangan masyarakat di era 4.0. Ada 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, apa sih bedanya? Ya, bedanya nanti kalian akan dapat di mata kuliah Pertekom, Perkembangan Teknologi Komunikasi. Panjang kalau kita bahas di situ. Tapi yang jelas, inti yang membedakan adalah kemajuannya dan salah satunya adalah tingkat keterlibatan, interaktivitas antara industri 1.0 sampai 4.0 atau 4.0. Bahkan kita sedang menuju ke industri 5.0 atau 5.0. Sering juga ada yang spellnya bahasa Indonesia ya, 5.0. Begitu. Nah, di sini kita harus peka teman-teman, kajian literasi digital, sebentar ya. Teman-teman silakan open kameranya ya. Banyak sekali yang masih belum open kameranya. Oke. Tantangan masyarakat di era 4.0. Nah, di sini kita melihat tantangan-tantangan apa sih yang akan terjadi ketika zaman itu sudah semakin canggih. Ketika kita sangat dekat dan sangat bersentuhan aktivitas kita sehari-hari dengan teknologi. Di sini karena kita anak komunikasi, kita nggak melulu hanya melihat apa ya, hal-hal yang menguntungkan untuk kita ya dari kehadiran teknologi. Tapi sebagai anak komunikasi, kita juga harus dituntut untuk jeli, untuk melihat tantangan ke depan apa sih ketika nanti mungkin tahun 2030, tahun 2040 industri itu sudah ada di industri 7.0 ya, lebih tinggi lagi perkembangan teknologi. Tentunya selain ada sisi positif, ada sisi negatif. Nah, yang kita fokuskan di sini adalah mampukah kemampuan masyarakat terkait dengan kemampuan literasi digital itu berjalan beriringan dengan kecanggihan teknologi yang lari sedemikian pesat. Ya, jadi ini pengantar dulu. Pertanyaan itu akan kita jawab nanti dari survei-survei yang akan saya munculkan di pertemuan hari ini. Kemudian slide selanjutnya ini sebagai pengantar aja teman-teman, apa sih industri atau revolusi 4.0? Kalau dulu teknologi itu ditandai dengan ditemukannya mesin uap ya oleh James Watt. Kalau di industri 4.0 itu sudah masuk ke Internet of Things. Jadi teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, bertukar data melalui perangkat
lain selama masih terhubung ke internet itu namanya Internet of Things. Nah, salah satu jenis dari Internet of Things itu adalah artificial intelligence atau kecerdasan yang dimiliki oleh manusia itu bisa ternyata diimplementasikan atau diprogram di dalam mesin agar mesin dapat berpikir dan berperilaku layaknya manusia. Itu namanya artificial intelligence, salah satu turunan dari Internet of Things. Contohnya, sekarang kalau kita sudah ke Mall Lembuswana, yang nungguin karcis untuk kita parkir mobil itu sudah pintu masuknya sudah kita tinggal pencet sendiri. Kita berinteraksi dengan mesin, ya mesin. Kita berinteraksi dengan mesin. Kalau dulu masih ada orang yang nungguin, kalau sekarang udah nggak ada. Ya, itu namanya artificial intelligence. Kecerdasan manusia itu diimplementasikan kepada mesin-mesin. Tujuannya adalah efisiensi dan efektivitas kegiatan manusia. Diharapkan dapat membantu kegiatan manusia. Begitu. Siapa sih yang belum? Siapa itu ya? Siapa sih itu? Yang mic-nya? Siapa? Vio, Bu. Vio, Mbak Vio, Mas Vio. Mic-nya tolong ya. Udah, Bu. Dikondisikan dulu, dilihat dulu kalau mau ngomong sama orang, mic-nya ditutup dulu. Itu artificial intelligence. Teman-teman boleh cari contoh-contohnya artificial intelligence itu seperti apa. Ada banyak di segala aspek kehidupan. Ini ada saya share link, ya bisa dicari atau dibaca nanti link beritanya. Itu juga salah satu contoh penerapan atau pengimplementasian artificial intelligence yang ada di bidang medis, ya, medis atau kesehatan. Tuh. Oke, itu informasi pengantar saja, tapi sebenarnya kita mau ngomongin literasi digitalnya, tapi kita harus kasih dulu pengantar awalnya biar ada gambaran lah ya, bahwa dunia itu sudah memang dipenuhi oleh teknologi, karena tujuannya itu efisiensi dan efektivitas. Nah, berbicara teknologi, tadi sudah saya sampaikan, sebenarnya kalau kita lihat atau kita kerucutkan lagi ya teman-teman, ke gimana sih cara setiap orang memenuhi kebutuhan informasinya ya di era teknologi. Ada yang sudah mengkonsumsi berita-berita online di portal-portal online, kemudian ada yang masih langganan koran mungkin, atau mungkin untuk memenuhi kebutuhan informasi ada yang juga masih menggunakan media-media tradisional ya atau konvensional, misalnya KAP, komunikasi antarpersonal yang masih sangat-sangat terpakai di wilayah-wilayah pedesaan. Karena orang-orang di wilayah pedesaan itu jauh lebih percaya dengan yang namanya sistem komunikasi antarpersonal atau getok tular dibanding dengan media-media elektronik atau media cetak. Faktanya begitu. Menarik ya. Nah, ini kita lihat di tengah keberlimpahan informasi, ya, Fikran, Salsabila, kalian lahir tahun berapa? Saya 2003, Bu. Fikran tahun 2002, berapa? Bu. 2002 dan 2003. Aduh, masih muda banget ya. 2002, 2003. Artinya kalian berdua itu lahir sudah ada dalam kondisi teknologi sedang canggih-canggihnya. Ya, sedang canggih-canggihnya. Sehingga beda Fikran dengan orang tua Fikran misalnya, atau Salsabila dengan orang tua Salsabila. Orang-orang zaman dulu mereka lahir di tengah perang dunia, belum ada internet, karakternya pun berbeda. Orang-orang dulu itu dikenal dalam berperilaku mereka jauh lebih suka berinvestasi, ya, beli rumah, beli tanah. Coba kalian lihat orang-orang tua kita, investasinya banyak.
Ya, jadi perilaku itu sangat-sangat dipengaruhi oleh kondisi informasi komunikasi. SKI berbicara sampai sejauh itu dampak. Kembali lagi kepada unsur-unsur komunikasi, ada komunikator, ada media, ada channel, pesannya apa, sampai ke efek atau dampaknya. SKI itu bicarain 5 item itu loh, ya, item-item dari unsur komunikasi. Nah, di sini kita berbicara siapa? Berbicara tentang dampak teknologi. Kepada efek komunikasi itu apa sih? Dan berbicara kepada komunikan, si penerima informasi. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata ada loh sebuah pergeseran tren komunikasi ketika internet itu hadir, ya, pergeseran komunikasi yang dari one to one, satu ke satu, jadi one to many, atau satu ke banyak. Bahkan sekarang sudah ke many to many, banyak ke banyak. Jadi istilahnya begitu. Zaman dulu itu dari satu orang satu orang ke banyak, sekarang banyak ke banyak. Itulah yang dinamakan keberlimpahan informasi. Setiap orang itu punya kuasa untuk mereproduksi kembali pesan-pesan yang ada di internet atau di media sosial. Tapi sebijak apakah mereka mereproduksi kembali atau mereshare kembali informasi-informasi yang mereka terima setiap harinya? Adakah cara-cara mereka untuk mencoba dulu melakukan verifikasi informasi sebelum mereka menduplikasi atau mereproduksi kembali kepada lingkungan terdekat mereka? Ya, sehingga kalau kita bisa lihat salah satu noise yang terjadi di dalam teknologi itu adalah banyak sekali muncul berita-berita hoax atau berita-berita bohong. Nah, di sini intinya teman-teman yang mau kita bahas. Berita hoax atau berita bohong. Sehingga tadi judulnya tantangan masyarakat di era 4.0. Seperti yang kita ketahui, berita hoax atau berita bohong itu punya potensi untuk memecah belah. Ya, memecah belah bangsa Indonesia, memecah belah suatu wilayah dengan melempar berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Nah, kalau kita hanya mengandalkan pemerintah harusnya buat regulasi A, B, dan C. Ya, tapi kita tidak punya bekal sebagai seorang individu yang cakap dalam menerima informasi, nanti jatuhnya kita akan menjadi generasi yang sangat mudah diterpa oleh informasi-informasi yang sifatnya provokatif. Nah, seperti itu. Sehingga di sini solusinya adalah ketika pemerintah juga sedang gencar-gencarnya menggerakkan kegiatan literasi digital, teman-teman juga beriringan dengan itu, bekali diri kalian dengan kemampuan literasi digital juga yang baik atau cakap. Jadi turunannya ketika ada hoax, selain di sini kita ngandalin pemerintah, ya, kalau saya kasih garis panah di sini ada LSM dan komunitas yang bantu pemerintah. Nah, di sini kita juga teman-teman, apalagi anak komunikasi, skill literasi digitalnya harus bagus. Saring sebelum sharing. Jadi saring berita itu sebelum kalian memutuskan untuk men-share-nya walaupun ke orang-orang terdekat kalian. Ketika itu belum benar-benar kredibel atau mungkin sifatnya masih provokatif, biasanya berita-berita provokatif itu judulnya agak-agak berlebihan, ya. Itu kita hentikan aja di kita. Itu namanya kemampuan literasi digital. Yang tadi saya bilang mereproduksi kembali. Artinya Fikran mungkin ketika dapat berita bohong di WA, keputusan Fikran untuk men-share-nya atau meneruskannya ke saya misalnya atau ke Salsabila, ya, atau karena berita itu Fikran agak-agak curiga, Fikran diamkan dulu untuk nantinya akan di cross check. Jadi menghentikan di lingkaran kita. Agar apa tujuannya? Agar membiasakan diri untuk menyaring informasi-informasi yang padat lalu lintasnya di sosial media.
padat itu bukan semuanya berita yang valid. Banyak sekali berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan tantangan masyarakat di era 4.0. Secanggih-canggihnya teknologi tetap harus berjalan beriringan dengan kemampuan literasi digital yang baik dari setiap individu. Maka kita akan jauh lebih safe, teman-teman. Karena seperti yang saya katakan di minggu-minggu awal, teknologi itu kayak dua mata pisau. Di satu matanya bisa kita buat ngupas buah, makanan kita makan enak. Di satu sisi matanya kita bisa buat ngupas tangan kita sendiri, kita yang sakit. Kalian mau pakai di sisi mata yang mana pisau itu atau teknologi itu? Ya, kalau kalian nggak tahu cara menggunakan teknologi dengan bijak, apalagi teman-teman mahasiswa adalah agen-agen perubahan yang mungkin kalau di grup keluarga ada orang tua yang nge-share berita-berita bohong, tugas kalian lah yang mencoba memberitahunya secara pelan-pelan. Susah memang teman-teman, tapi siapa lagi kalau bukan diri kita yang melakukan itu. Oke, sebelum ada pertanyaan, saya teruskan sebentar ya. Baik, kemudian di slide selanjutnya kita masuk ke pemahaman tentang masyarakat informasi. Masyarakat informasi. Ada dua definisi yang saya ambil dari pakar. Silakan dibaca sendiri ya. Saya baca inti-intinya aja. Pendapat dari William tahun 95, sudah agak lama, bisa diupdate. Ini ada juga update-annya tahun 2005. Definisinya kurang lebih sama sih teman-teman. Yang membedakan mungkin rangkaian kalimatnya ya. Tapi sebenarnya substansinya sama. William mengatakan masyarakat informasi itu ada keadaan di mana kualitas hidup ya itu sangat bergantung pada peningkatan informasi. Kemudian Bapak Putu ini mengatakan masyarakat informasi itu sadar tentang pentingnya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, terciptanya suatu layanan informasi yang terpadu, cepat, tepat, dan bermanfaat. Apa yang dikatakan Pak Putu ini, cepat, tepat, dan bermanfaat, sudah terjadi di lingkup-lingkup pemerintah. Di mana sekarang pelayanan masyarakat itu sudah base-nya adalah teknologi. Kita mau daftar vaksin, kita mau ngecek sertifikat, cukup sertifikat vaksin cukup download aplikasi Peduli Lindungi. Tujuannya itu cepat, tepat, dan bermanfaat untuk pelayanan. Tahun 2005 teman-teman, saat Pak Putu menulis buku ini, mungkin info teknologi sudah ada tapi nggak secanggih sekarang. Ya, tapi apa yang pemikiran beliau dari definisi yang beliau angkat ini terbukti sekarang hal itu terjadi. Ya, ada layanan informasi yang terpadu. Terpadu itu maksudnya dari pemerintah pusat itu diturunkan satu suara ke pemerintah-pemerintah daerah, terutama untuk layanan masyarakat. Itu namanya masyarakat informasi. Masyarakat informasi itu juga bisa karakteristiknya adalah sangat-sangat ketergantungan dengan informasi. Nah, kira-kira kita masukkah ke dalam definisi masyarakat informasi? Apalagi kita sudah mau membangun IKN di Penajam sana. Ya, bayangkan ibu kota negara mau dibangun Penajam, artinya Kalimantan Timur itu akan menjadi sorotan media massa, sorotan industri pariwisata, sorotan industri komersial, ya, sehingga bayangkan teman-teman, lalu lintas informasi akan berpuluh-puluh kali lipat jauh lebih padat terkait dengan Kalimantan Timur. Kita harus punya kemampuan untuk menghadapi keberlimpahan informasi itu. Ya, itu. Nah, ini adalah salah satu contoh implementasi teknologi ke dalam bidang pemerintahan. Panas banget.
KTP elektronik gratis dan mudah, cukup bawa kakak. Ya, sekarang kita mau pesan pakan makanan itu cukup pakai Grab atau GoFood atau Maxim. Nah, itu semuanya adalah implementasi dari teknologi. Sehingga ada perkataan bahwa teknologi itu bisa merubah peradaban. Tapi peradaban yang seperti apa? Yang jauh lebih baik atau sami mawon sama aja, atau peradaban yang malah akan jauh lebih tidak baik atau buruk gitu ya. Nah, itu tugas kita untuk mengkritisi sampai ke sana. Teman-teman tahu teori komunikasi, teori peluru? Tahu teori peluru nggak? Udah dapat mata kuliah teori komunikasi nggak? Belum, Bu. Belum pernah dengar, Bu. Tapi Teori udah pernah peluru. dengar nggak ini? Belum, Bu. Belum, Ya. baru pertama kali. Biasanya kalau ngerjain skripsi itu anak-anak kok bingung cari teori ya. Padahal teori itu banyak. Harus rajin baca memang. Nah, ini saya contohkan ya. Bedanya audiens dulu dan sekarang dipengaruhi oleh kondisi teknologi informasi. Atau namanya ini boleh kalian nanti cari di Google ya. Namanya ini ada banyak banget. Jarum suntik. Jarum suntik. Nah, ada yang namanya teori peluru, atau bisa juga ada yang bilang jarum hipodermik, jarum suntik. Mohon maaf kalau salah penulisannya ya. Kemudian ada teori uses and gratification. Nah, kalau teman-teman nanti udah masuk ke semester-semester atas, kalian akan ketemu dengan teori ini. Teori ini adalah teori komunikasi yang membahas komunikan atau orang yang menerima informasi. Ini sama halnya dengan tema kita hari ini, literasi digital. Gimana sih cara setiap orang itu ketika dapat informasi yang sangat berlimpah dari HP-nya atau dari smartphone-nya. Nah, di teori peluru, kenapa namanya peluru? Teori peluru itu teori yang sudah cukup tua di kajian ilmu komunikasi, sehingga mungkin kalau kita implementasikan dengan kondisi sekarang itu sudah tidak cocok lagi. Tapi mungkin untuk case-case tertentu bisa ya. Tapi kalau kita generalkan 80% mungkin sudah tidak terlalu cocok. Di teori peluru ini, asumsi teori ini mengatakan bahwa audiens atau komunikan itu sifatnya pasif. Ya, pasif audiens. Teori ini berlaku pada saat zaman sistem pers, zaman Pak Soeharto. Ya, sistem pers ketika zaman tersebut pers sangat-sangat dikekang, ya, harus menyuarakan suara-suara pemerintah, dan ketika dia menyalahi hal itu sedikit atau mereka terlalu kritis, maka banyak sekali media-media yang pada zamannya itu dibredel. Itu teori peluru, sehingga audiens ketika menerima informasi dia sifatnya pasif. Itu namanya teori peluru. Dianalogikan sebagai kalau kita ditembak kena peluru udah mati, atau jarum suntik. Jadi tidak ada perlawanan maksudnya teman-teman. Itu adalah sebuah teori yang mengkritisi bahwa audiens itu pernah sifatnya pasif dalam mendapatkan atau menerima informasi. Nah, sedangkan teori uses and gratification ini sudah ada juga cukup tua, tapi teori ini hadir untuk membantah teori peluru. Ya, untuk membantah teori peluru, terutama ketika sudah ada teknologi. Nah, teori ini asumsinya bahwa audiens itu sifatnya aktif. Aktif audiens. Uses and gratification, teori kegunaan dan pemenuhan kebutuhan.
Nah, di teori ini mengatakan bahwa sekarang audiens atau masyarakat itu udah pada pinter-pinter kok, udah pada kritis. Jadi ketika ada informasi yang masuk, mereka punya kesempatan untuk memilah atau punya kuasa untuk memilah informasi mana yang mau saya pakai sebagai trust saya atau sebagai keyakinan saya, informasi mana yang saya hanya lihat, baca, terus saya buang. Karena saya tahu informasi tersebut provokatif atau mungkin kevalitannya masih dipertanyakan. Nah, itu teori uses and gratification. Jadi teori ini meyakini bahwa masyarakat atau audiens itu sudah punya kemampuan literasi, setidaknya dalam memilah-milah. Salah satunya adalah media mana yang mau dia pakai dalam mendapatkan informasi sampai kepada konten media mana yang mau mereka pakai untuk mendapatkan informasi. Begitu. Jadi medianya dan kontennya. Nah, itu teori uses and gratification. Jadi sudah banyak sih penelitian-penelitian dari skripsi kelas kalian menggunakan teori uses and gratification karena relate dengan zaman sekarang, teman-teman. Ya, relate dengan zaman sekarang, kondisinya lebih cocok. Gitu. Ya, nanti bisa dicari lagi atau dipelajari kembali. Tapi sebelum saya lanjut, ada yang mau disampaikan kah, teman-teman? Silahkan. Atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau izin ke toilet nggak usah chat. Ada yang mau ditanyakan, Mbak Rani, Saya, Bu. Berliana? Ya, Pak Ran. Monggo Rani. Jadi kan tadi Bu ada ngomong tentang sebagai misalnya kita dalam keluarga tuh punya keluarga juga yang mungkin rentan terhadap berita hoax. Nah, ada Kak Bu kayak tips yang baik supaya kita tuh menjelaskan kepada para orang-orang tua, misalnya kayak tante, om atau keluarga-keluarga kita, bahkan nenek gitu kan yang sering rentan terkena hoax tuh gimana supaya ngejelasin kita kalau misalnya berita yang dia pikir benar itu, contohnya kayak vaksin itu ada chipnya atau vaksin tuh bakal ngebunuh, itu tuh kayak yang benar-benar baik buat kita jelasin mereka tuh seperti apa ya Bu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tanggapan Ibu terhadap orang-orang yang sebenarnya masih muda tapi ada juga orang-orang tua yang mikir gini, kalau misalnya kemana ya Bu, yang bagian buat KTP sama kakak gitu ya, mereka tuh bilang gini, loh ngapain sih di online kan kok malah makin ribet aja pemerintah. Jadi kayak mereka tuh tidak mau sebenarnya ada dengan adanya kemudahan seperti itu, tapi mereka tuh tidak merasa diuntungkan gitu, nah Bu, tapi merugikan. Nah, itu tanggapan Ibu seperti apa? Terima kasih Bu. Oke. Oh, pertanyaannya menarik ya. Dan itu pertanyaan yang selalu ditanyakan setiap ada webinar-webinar. Ada yang bisa bantu jawab kah? Kira-kira gimana sih cara ngasih tahu orang tua di grup orang-orang di atas kita yang usianya ketika mereka terpapar hoax dan meyakini itu, dan kita yang jauh lebih muda nih ngasih tahu. Resikonya ada dua ya. Kalau kita nggak dikeluarkan atau ditendang dari grup, dari WA grup, atau kita stay di situ tapi kita jadi orang-orang yang minoritas ya. Berani ngasih emot nangis. Gimana teman-teman, saya mau dengar dulu suara dari teman-teman yang punya pengalaman, mungkin ada yang berhasil, karena kita nggak bisa pukul rata satu cara itu untuk semua WA group, semuanya pasti punya cara yang beragam. Ada yang bisa cerita dikit? Galib Bu, izin menanggapi. Siapa itu? Ahmad Galib Bu. Siapa? Ahmad Ya, Galib. Galib, silakan. Silakan Oke. Galib. Mungkin menanggapi yang pertama Bu, bagaimana kayak mensosialisasikan ke orang tua kalau itu tuh gak bagus yang hoax. Oke. Kita sering tuh lihat BC-BC-an, terutama BC-BC-an tuh kita. Dan saya juga sering dapat tuh teruskan dari orang tua bahwa kalau kamu kayak gini malah makin kayak gini, misalnya minum minuman bersoda nanti ujung-ujungnya jadi gila. Nah, alhamdulillahnya mama saya sudah nggak kayak gitu Bu. Yang pertama saya lakukan, sempat ada undangan parenting untuk orang tua membahas hoax, dan saya daftarkan mama saya di situ. Mantap. Dan di situ juga bersama teman-teman kita daftarkan mama kita biar dia paham. Nah, semenjak itu jadi mama saya betul-betul paham bagaimana konsep untuk menerima pesan, sampai dia bilang, kasih tahu saya, bilang,
saring sebelum sharing. Jadi dia cari tahu dulu kebenarannya sebelum membagikan kepada saya. Dan itu. Dan yang kedua, mengenai KTP elektronik. Mungkin salah satu latar belakangnya kenapa masyarakat Indonesia masih malas untuk mengurus KTP elektronik mungkin bisa diperbaiki di sistem pemerintahan Indonesia. Karena apa? Kita lihat sendiri, KTP elektronik sudah berguna, tapi di mana-mana kita mendata masih menggunakan fotokopi KTP. Padahal data kita sudah tersimpan secara elektronik. Kalau misalnya dilihat latar belakangnya pembuatan KTP elektronik, mungkin data kita sudah tersimpan secara elektronik. Jadi ketika dicari sudah ada. Tapi di sistem pengurusan Indonesia atau sistem pemerintahan Indonesia, ketika kita ngurus ini masih membutuhkan fotokopi KTP. Dan itu membuat orang bilang, untuk apa sih buat KTP elektronik tapi ujung-ujungnya masih aja pakai sistem yang kemarin-kemarin. Itu sih Bu dari saya. Iya. Baik, terima kasih Galip. Gimana Rani? Baik, Caranya? terima kasih buat jawabannya. Tapi saya masih mau jawaban dari Ibu yang mengenai yang nomor 1, Bu. Ya, Baik, karena terima kasih. ya baik Bu. Oke, tapi sebelumnya saya apresiasi banget nih sama Ahmad Galip. Dia mendaftarkan ibunya ya untuk mengikuti kelas-kelas online ya, Galip. Mungkin online ya? Terkait Iya Bu, dengan kelas online. kelas online. Dan itu tuh bagus banget dan jarang ada anak muda yang biasanya mereka udah malas duluan, malas ngapain sih ngurusin gitu. Itu sebenarnya kurang tepat ya. Tapi karena kita anak komunikasi, kita harus istilahnya ngelihat hal yang sistem sosial yang kita rasa bisa nih kita perbaiki, lakukan itu ya, walaupun itu dari lingkungan terkecil. Nah, kalau saran dari saya, Rani, kalau saya juga sering kok dikeluarkan dari grup awal-awal ketika saya tidak bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Kalau saya biasanya yang paling saya sering lakukan ketika dapat broadcast WA tentang vaksin yang ada chipsnya, saya selalu kembalikan informasi tersebut atau verifikasi informasi tersebut saya share ke grup, tapi saya akan mencari informasi yang based on data. Yang setidaknya sudah mau dibantah itu nggak bisa. Misalnya riset. Jadi orang tua atau para penghuni grup yang lebih tua di sana, mereka biasanya jauh nggak akan mengiyakan, nggak akan bantah, tapi mereka biasanya diem. Dan nanti besok-besoknya minggu depan mereka akan jauh lebih berhati-hati dalam men-share informasi. Nah, kalau saya caranya seperti itu, Rani. Jadi ada berita hoax yang di-share sama tante saya misalnya, itu saya cari kebenarannya di jurnal, di lembaga-lembaga riset. Kalau saya sudah yakin lembaga riset ini bisa membantah apa yang disampaikan tante saya di WA group, saya akan share dan saya akan kasih penjelasan dikit. Jadi asumsi nih, hoax dibantah, dipertemukan sama data. Pasti terlihat kesenjangannya, dan saya rasa para anggota grup itu bisa melakukan penilaian kok. Ya, biasanya hoax itu kan juga mengendalikan emosi, terlalu emosional, jadi dia mencari berita-berita yang membenarkan apa yang dia yakini, terkadang juga seperti itu. Itu cara dari saya, Rani, dan saya menggunakan cara itu sampai sekarang. Dulu saya menggunakannya omdo, ngomong doang, itu nggak bener tante, gitu doang. Yang ada saya didepak, karena saya ngomongnya nggak based on data. Tapi saya coba rubah, akhirnya perlahan-lahan sudah mulai terbiasa untuk melakukan verifikasi sebelum men-share berita. Gitu ya. Itu Rani, boleh dicoba ya Ran? Baik Bu, terima kasih banyak tipsnya. Jadi selain kita juga bisa menjelaskan yang secara baik, kita juga belajar dari situ Bu dan memperluas pengetahuan kita. Baik Bu, Ya, terima kasih. Oke, nanti pertanyaan kedua Ibu coba akan rangkum. Tapi ini ada yang angkat tangan satu orang lagi deh ya, saya pengen tahu. Wisda, silakan. Ibu, apa Ibu, saya ceritanya? bukan mau bertanya Bu, tapi saya cuma mau ngasih tips gimana saya menangkal hoax itu yang datang ke orang tua saya. Jadi tipsnya biasanya itu kan orang tua itu dapat hoaxnya kalau nggak dari WA, dari Facebook begitu kan Bu ya. Nah itu awal-awal memang orang tua kan pasti nggak percaya kalau kita ngomong Bu. Nah tapi saya ajarin ibu saya dengan ayah saya itu ini buka Google. Jadi kalau kita cari berita itu di Google kan nanti yang paling atas kelihatan Bu, apakah ini hoax, apakah ini fakta gitu Bu. Ya.
Nah, jadi kalau di HP, di smartphone itu kan ada ini Bu, kayak cuma bilang oke Google, langsung keluar, langsung ngomong apakah berita ini benar. Nah, jadi saya ajarin orang tua itu kalau melihat ada berita yang belum diketahui kebenarannya, saya minta orang tua saya untuk buka Google, cek kebenarannya seperti itu sih. Jadi diajarin orang tua itu untuk buka Google dulu, seperti itu Rani. Nah, bisa itu caranya ya. Jadi buka Google dulu. Diajarin buka Google. Itu bedanya kita sama generasi baby boomers, teman-teman. Generasi baby boomers itu dia kalau kita atau kalian itu jauh lebih canggih dalam menggunakan teknologi, yaitu kalian berkolaborasi aja antara generasi milenial, X, Y dengan generasi baby boomers. Kita yang mengajari mereka, dan mereka saya rasa juga orang-orang di gen baby boomers itu jauh, mereka juga maksud saya lebih open minded ya, jadi nggak juga semuanya merasa paling benar atau nggak mau menerima perkembangan teknologi dan lain-lain. Mereka juga mau kok belajar teknologi, asal kita bisa mengkomunikasikannya dengan baik gitu ya. Karena ada juga orang-orang tua yang biasanya mereka tetap kekeh dengan apa yang dia yakini gitu. Fikran, ada yang mau disampaikan? Kalau Fikran gimana? Singkat aja Fikran, silakan. Oke, sebenarnya tadi saya tuh mau ngasih tips Bu, tapi udah Ibu sampaikan juga sih sebenarnya tadi. Udah disenggol juga. Pakai apa tuh? Pakai Ya, data pertama juga. tadi nyari fakta sama datanya Bu. Kalau saya kan, saya pernah tuh Bu, salah satunya itu adik saya tuh yang ikut tren-tren yang apa nih? Yang binomo-binomo gitu Bu. Nah, itu saya cariin datanya, saya kasih contohnya. Contohnya kayak satu contoh video gitu, orang yang ikut ini tapi gagal. Jadinya dia nggak kemakan sama berita-berita gitu, Bu. Sama ngasih contoh-contoh juga, contohnya kayak gini, Bu. Biasanya tuh ada yang suka kayak ngasih ini voucher, ada ini voucher pulsa gitu 50 GB hanya segini. Nah, itu biasanya kan ada di bawah-bawahnya tuh yang komen-komen, Bu. Nah, saya kasih tahu contohnya, kalau yang kita itu bisa lihat berita hoax itu dari contoh-contohnya itu dari webnya gitu, Bu. Nah, biasanya orang yang komen itu profilnya tuh orang luar negeri, tapi komennya tuh bahasa Indonesia. Itu kalau ada kayak gitu, biasanya tuh berita hoax kayak gitu aja sih, Bu. Oke, ya gitu ya Ran ya. Tugas berat sih buat kita semua ya, karena itulah susahnya WA Group. Itu pertanyaan tuh selalu ditanyakan sama ketika ada webinar hoax, coba kalian ikut ya. Kalau ada webinar tentang literasi digital, menangkal hoax, pasti ada pertanyaan ini. Gimana caranya kalau kita ada WA Group, dan formulanya pun berbeda-beda, tinggal kalian cari yang menurut kalian cocok di lingkungan keluarga kalian seperti apa. Terus setiap orang punya jawaban yang beragam. Oke, menarik ya. Tapi kalau teman-teman mau aktif seperti Galip tadi bagus ya, dia berani gitu untuk do something, actionnya ada. Untuk setidaknya untuk orang tuanya, nanti orang tuanya atau mamahnya menularkan ke lingkungan sekitarnya juga. Itu namanya literasi digital jangka panjang, teman-teman. Nggak semudah membalikan telapak tangan. Makanya sekarang pemerintah buat kegiatan makin cakap digital. Semuanya, lansia, generasi muda, bahkan anak-anak itu juga diajarin bagaimana berliterasi dengan baik. Nah, kemudian pertanyaan kedua itu terkait sama teori ini, Naran, teori difusi inovasi. Ya, teori difusi inovasi ini teori yang mencoba menjelaskan ketika ada sesuatu hal yang baru, contohnya teknologi, itu ternyata nggak semua orang bisa menerima kehadiran item-item baru dalam lingkungan mereka. Itu seperti yang Rani katakan tadi. Ada yang mengatakan teknologi dalam birokrasi itu kok malah bikin ribet sih ya. Malah bikin ribet, malah nggak ngebantu. Sebenarnya benar juga sih, ini kayak kita punya gigi tapi kita nggak punya permen karet buat ngunyah. Kita punya teknologinya tapi kita nggak bisa menggunakan itu seringkas mungkin. Itu mungkin masih terjadi di birokrasi kita, tapi sebenarnya yang bisa juga kita kritisi adalah teori difusi inovasi. Nah, coba nanti Rani dan teman-teman baca teori ini. Teori ini juga menjelaskan seberapa bisa sih para masyarakat atau para audiens itu menerima hal-hal baru dalam lingkungan mereka. Contohnya tadi yang saya katakan, implementasi teknologi ketika kita udah nyaman banget sama birokrasi manual, sama kalau ngurus KTP pakai orang dalam, sama ngurus pajak pakai orang dalam, itu kan manual banget ya teman-teman. Ketika ada teknologi, kita menghabiskan atau
menghilangkan hal-hal seperti yang tadi saya bilang, orang dalam, terus harus fotokopi, berkas yang setumpuk, itu kita udah terlalu nyaman dengan itu. Sehingga ketika teknologi itu hadir, nggak semua orang itu menganggap sebagai sebuah kemudahan yang bisa mendapatkan efisiensi dan efektivitas yang baik. Nah, di teori difusi inovasi ini mencoba menjelaskan tahapan-tahapan ya seberapa kuat sih masyarakat itu bisa membuka open-minded-nya terhadap sesuatu yang baru. Tapi kalau di teori difusi inovasi ini Rani dan teman-teman, ini biasanya digunakan untuk case-case di wilayah pedesaan biasanya ya, tapi maksud saya juga bisa diimplementasikan di case-case birokrasi pemerintahan seperti yang Rani katakan tadi. Ya, karena biasanya di wilayah pedesaan, nanti di sama Bu Kadek belajar juga kok tentang karakteristik masyarakat desa. Nah, ini juga ada kaitannya sama teori difusi inovasi. Masyarakat desa itu sebagian besar mereka agak takut ya, agak takut untuk menerima hal-hal baru dari kota. Misalnya IMD, KMD, KB, kampanye KB, IMD, internet masuk desa, KMD, koran masuk desa, KB, proyek social campaign, keluarga berencana. Itu semua bisa dijelaskan dengan teori difusi inovasi. Ya, kampanye 3 program pemerintah ini efektif nggak untuk memberikan alternatif baru kepada masyarakat desa agar kualitas hidup mereka jauh lebih bagus gitu, lebih baik ketika mereka kenal yang namanya internet, koran, apa itu program keluarga berencana dan lain-lain. Ya, jadi kira-kira seperti itu Rani. Penjelasan singkatnya itu bisa kita benturkan sama teori difusi inovasi. Oke, selanjutnya ini langsung saja, nggak usah karakteristik masyarakat informasi. Globalisasi. Ya, global village. Jadi kita bisa merasakan menjadi orang Amerika kalau kita 1 jam 2 jam nongkrong di Starbucks, itu kan namanya globalisasi karena kehadiran teknologi. Amerikanisasi teman-teman namanya. Jadi orang-orang yang krisis identitas sebagai masyarakat timur, biasanya pelampiasan mereka adalah memproduksi barang-barang dari barat, dan itu terbukti dari riset-riset yang sudah saya pernah baca ya. Ada orang-orang yang krisis kepercayaan diri sebagai bangsa timur, mungkin karena melihat anggota DPR di negaranya kelahi terus, ngurusin pemerintah ngurusin masyarakat yang nggak beres, jadi mereka sanksi melihat itu, sehingga itu sangat berdampak pada memberikan pengaruh kepada pemilihan gaya hidup, terutama untuk anak-anak muda. Salah satunya menghabiskan uang mereka dengan belanja barang-barang branded, kemudian nongkrong berjam-jam di label Amerika, makan di sushi, makan di Starbucks gitu ya, atau minum di Starbucks, nongkrong gitu. Jadi emang internet ini selain kita ngomongin literasi digital, itu juga bisa kita ngomongin hal-hal yang terkait dengan budaya populer tadi. Dan itu menarik banget kalau kalian bisa jadikan riset kalian di skripsi. Cuman anyway, kapan-kapan kita akan bahas itu. Pardi raise hand. Bentar ya Pardi, Ibu selesaikan dulu Pardi ini. Nah, nanti Pardi terakhir Ibu. Nah, ini literasi digital ya. Kita ngomongin literasi digital. Jadi literasi itu berbicara mulai dari kemampuan teknis masyarakat dalam menggunakan teknologi sampai kepada kemampuan strategis dalam menganalisa, menginterpretasi, bahkan melakukan evaluasi terhadap informasi yang dia terima. Gitu. Ya, ini aja nah yang pertama ini yang sederhana nah. Mengakses, menganalisis, mengevaluasi dan mengkomunikasikan isi pesan media.
Itu literasi digital. Kalau dulu teman-teman namanya literasi media, karena dulu itu internet nggak sebegitu wow ya seperti sekarang. Jadi gerakan literasi itu lebih kepada meliterasi pemberitaan-pemberitaan yang ada di media-media cetak, koran, media elektronik, televisi, radio, karena sekarang sudah banyak sekali perkembangan teknologi yang menghadirkan portal-portal berita online, sehingga yang dulu namanya literasi media tahun 2005 kalau nggak salah itu awal mulanya ya, awal mulanya tahun 2005, tahun 2010 sudah mulai terganti diksinya menjadi literasi digital gitu. Sampai sekarang literasi digital. Nah, ini buat teman-teman tahu, lembaga-lembaga Indonesia yang telah mengembangkan literasi digital itu ada banyak banget. Nih, Pusat Kajian Media dan Budaya Populer di Jogja, MPM, Masyarakat Peduli Media di Jogja, Rumah Sinema, Remote TV. Saya sering banget saya dulu punya teman di Remote TV dan dia tuh ke kampus. Dulu saya kerja di Jogja ya, di kampus, di salah satu kampus yang ada di Jogja. Jadi setiap dia ngajar datang ke saya, dia selalu ngasih saya buku. Buku itu adalah buku produksi dari Remote TV sendiri, isinya survei-survei tentang gerakan literasi digital. Itu bagus banget. Nah, tapi semenjak saya pindah ke Kaltim ini, saya udah nggak pernah kontak dia. Ya, ini kalian coba browsing Remote TV itu seperti apa sih program kerjanya. Dan ada juga Japeli di Jaringan Pegiat Literasi Digital, ada Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, itu semuanya adalah lembaga-lembaga sukarelawan yang biasanya sukarelawan. Ada juga LSM yang mereka juga berpartisipasi dan berkolaborasi dengan pemerintah. Jadi mereka kerjanya digandeng juga oleh pemerintah untuk sama-sama mensukseskan program Makin Cakap Digital ya, programnya pemerintah. Nih. Jadi selain kita tahu faktanya, tahu definisinya, kita tahu implementasi di lapangan siapa aja sih yang udah gerak, itu kita juga harus tahu ya teman-teman. Ini surveinya Mastel. Mastel itu adalah kepanjangan Masyarakat Teknologi. Ada banyak ya, ada Masyarakat Teknologi, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mavindo. Nah, ini survei Mastel tahun 2017. Jadi dia mensurvei hoax itu yang paling sering diterima masyarakat Indonesia itu ternyata adalah dalam bentuk tulisan. 62%, gambar 37%, video 0,4%. Karena mungkin lebih gampang kali ya bikin hoax dalam tulisan. Kalau gambar itu mungkin bisa pakai teknis montase atau apa mungkin ya, saya nggak paham kalau masalah-masalah teknis. Tapi ternyata tahun 2017 itu tulisan masih menduduki peringkat paling tinggi sebagai bentuk hoax yang paling sering diterima. 2017. Kita update lagi nanti ya, tahun 2021 seperti apa, mungkin trennya sudah mulai bergeser. Ya, itu. Jadi kalau bicara hoax itu benar-benar sampai ke akar-akarnya teman-teman. Kita lihat yang paling sering kita dapatkan itu seperti apa. Kenapa tulisan paling sering banyak? Mungkin karena mudah ya untuk memproduksinya. Nah, di sini kemudian ada 10 komponen literasi digital versi Japelidi. Japelidi ini sendiri adalah jaringan pegiat literasi digital yang base-nya di Yogyakarta. Jadi isinya adalah para sukarelawan yang punya visi yang sama-sama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas atau masyarakat Indonesia tentang bagaimana sih agar kita memiliki skill literasi yang baik. Ya, dia ada 10 komponen, ada akses sampai kolaborasi. Nah, ini yang saya bilang tadi teman-teman. Masyarakat Indonesia itu suka mereproduksi. Kalau kita tambahin belakangnya nih, mereproduksi. Jadi ada berita yang saya terima, nggak saya baca dengan utuh, saya share lagi ke Fikran atau ke Pardi. Kita mereproduksi atau meneruskan ulang dengan tidak bertanggung jawab. Jadi hoax akan semakin tersebar. Tuh.
Ya, kemudian sampai ke kolaborasi. Kolaborasi ini adalah tingkatan literasi yang paling tinggi ketika ada satu orang ya di anggota keluarga kita, dia dapat hoax, dia nggak cuma sampai sini ya, atau melakukan verifikasi. Biasanya stopnya pada sampai di sini semua teman-teman. Melakukan verifikasi udah selesai. Tapi dia berkolaborasi, artinya misalnya Fikran ketika sering dapat berita hoax sudah melampaui 9 item ini, tapi pada akhirnya dia memutuskan untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan literasi di komunitas-komunitas tertentu. Itu namanya kolaborasi. Jadi seperti ada ketertarikan dan nggak semua orang ada di tahapan ini. Begitu. Ya, tapi ada banyak sekali komponen literasi digital, nggak hanya JPLID, teman-teman bisa cari sendiri. Gitu. Oke, saya percepat ya. Karena saya jam 2 ada webinar juga ini. Nanti saya kasih PowerPoint-nya, nggak usah saya ini. Ini juga Facebook yang paling tinggi ya untuk penyebaran hoax-nya. Oke, ini yang tadi. Survei Mastel juga mendapatkan intensitas penerima hoax dari para responden paling tinggi. 44,3 responden mengatakan tiap hari aku dapat hoax kok. Ya gitu. Atau ada di bawahnya lebih dari seminggu sekali, ini paling tinggi 29,8. Kalau saya kayaknya tiap hari dapat deh. Saking banyaknya grup WA. Tergantung dari jumlah banyak grup WA. Oke, nanti ini akan saya berikan ya data-data ini. Mungkin teman-teman ada yang mau baca atau mungkin butuh datanya untuk misalnya ada penugasan-penugasan. Nah, ini mereproduksi ini bisa pakai ini. Kalau di Facebook pakai kolom share, kalau di Twitter kita tinggal retweet, ya informasi hoax kita tinggal retweet. Dan setiap media sosial, setiap aplikasi chat itu punya fiturnya sendiri. Itu juga masuk dalam literasi digital. Literasi digital juga ingin melihat juga bagaimana sih setiap orang itu cakap dalam menggunakan fitur-fitur yang ada di Facebook, Twitter, atau WA. Nah, kalau dia sudah cakap dalam menggunakan, dia tahu ini kolom share buat apa, dia tahu kolom komentar, kolom like buat apa, maka dia punya potensi untuk menjadi agen perubahan untuk meminimalisir kegiatan pendistribusian berita hoax gitu. Ya, jadi kita juga harus melihat juga kecakapan teknisnya, bukan hanya substansinya. Nah, teman-teman, yang terakhir, sebenarnya ada banyak cara kok untuk mendeteksi berita ini termasuk hoax atau tidak. Teman-teman boleh follow Instagramnya Mavindo, ya di @mavindo. Nah, Mavindo itu juga banyak mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya online training buat kalian yang tertarik gimana sih cara ngecek berita-berita hoax, itu diajarin secara teknis. Ya, diajarin secara teknis. Step by step. Jadi artinya memang Mavindo ini concernnya memberikan bekal kepada para relawannya untuk memiliki skill literasi digital yang diharapkan nanti bisa para relawannya menularkan ke lingkungan sekitarnya. Dan Mavindo sekarang juga lagi bikin kegiatan untuk lansia, ya untuk lansia. Bagaimana lansia ini nantinya akan didampingi untuk bisa melakukan verifikasi, menganalisa berita-berita yang mereka terima di grup WA mereka misalnya. Itu sebagai salah satu program kerjanya Mavindo di nanti lah, ini masih dirancang ya, nanti mungkin tahun ini begitu. Oke, saya rasa itu ringkas saja tentang literasi digital. Banyak yang masih belum terurai, tapi akan saya sampaikan ke Bu Kadek. Kalau Bu Kadek mau meneruskan, nanti silahkan. Nanti saya sampaikan Bu Kadek, teman-teman sudah diberi pengantar tentang
ke materi literasi digital. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pardi, jadi bertanya atau menyampaikan sesuatu, Pardi? Iya, Pardi. Nyalakan suaranya, Pardi. Baik Bu, sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas Bu? Jelas. Ini kan kita mumpung lagi membahas tentang teknologi nih Bu. Jadi saya ingin bertanya, di kecanggihan teknologi sekarang atau 4.0 yang Ibu bilang tadi, kenapa sih kan dalam kecanggihan teknologi itu Bu, sisi positifnya hampir semua bisa kita akses yang ada di dunia ini gitu kan Bu. Tapi kenapa sih tentang dark web masih sangat ditutupi dari masyarakat seperti itu Bu? Tentang apa? Karena Tentang apa? aku Tentang apa, Pardi? Sorry kamu. dark web Bu, dark web. Oh iya. Kenapa dark web masih sangat ditutupi dari masyarakat? Dari yang saya baca itu di dark web itu isinya tentang ya apa ya? Disitulah lebih besar pendapatan dunia ini Bu, dari perjual belian gitu Bu, judi juga. Jadi Ditutupin gimana, Pardi, maksudnya? apa Bu? Ditutupin gimana maksudnya? Maksud saya tidak semua masyarakat itu bisa mengaksesnya Bu, karena masih sangat ditutupi webnya itu Bu. Nggak seperti Google biasa kan, kalau Google biasa setiap orang yang memiliki Android bisa mengakses. Sementara di dark web ini tidak semua bisa mengaksesnya, hanya orang-orang tertentu gitu Bu, yang paham banget teknologi gitu Bu. Oke. Nah, teman-teman ada yang bisa bantu jawab Izin jawab. pertanyaan Pardi? Izin Ya, jawab. silahkan. Siapa itu? Galip, silakan Galip. Iya, halo Pardi, kita ketemu lagi. Pardi di mana sih kameranya muter-muter pusing Ibu? Oke Bu, mungkin masalah dark web. Jadi Bu, saya dekatkan speaker ke telinga saya soalnya Bu. Ya. Apa Gal? Oke. Saya searching sebentar masalah dark web karena mungkin pengetahuan saya sangat dasar juga, tapi mungkin ada yang bisa di-sharing. Ini teman-teman, masalah dark web bisa dibilang juga dark web ini pasar gelap. Kenapa semua orang nggak bisa mengakses? Karena ada dasarnya di dark web ini itu yang tidak dibutuhkan masyarakat. Karena tidak dibutuhkan masyarakat. Yang dibutuhkan masyarakat malah yang harus diakses. Kenapa saya bilang dark web ini tidak dibutuhkan masyarakat? Ya karena isinya ada judi online, ada pasar gelap, dan lain-lainnya. Itu dasarnya kenapa itu tidak bisa diakses, karena itu tidak boleh dan tidak dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia yang notabene-nya dilarang judi, dilarang menjual gelap, dan lainnya, makanya dark web ini tidak bisa diakses. Jadi kalau dark web ini menjadi legal di Indonesia, itu akan menjadi masalah baru untuk kita semua. Itu Bu dari saya, mungkin sedikit bisa diambil pemahamannya. Oke, bagus Galip. Silakan ditambahkan Fikran. Oke, saya mau menambahkan dikit ya Bu. Jadi katanya si Pardi itu kenapa kita nggak bisa ngakses dark web ini kayak ngakses Google. Dari katanya aja dark web itu websitenya itu udah emang beda gitu, nggak buat umum. Jadi dia memang buat hanya orang-orang khusus. Kalau memang Pardi pengen ngakses dark web, kenapa nggak ikut ini buat ikutan browser yang memang kapasitasnya sesuai dengan dark web itu. Makanya dikatakan dark web karena memang hanya buat orang-orang khusus, nggak semua orang. Kalau jadinya buat semua orang itu jadinya website umum dong, bukan dark web lagi namanya. Gitu sih Namanya katanya. apa jadinya? Kalau Iya, buat kayak web pada umumnya Bu, yang bisa diakses semua orang, iya, contoh kayak udah nggak pakai berita-berita. kata-kata dark lagi. Iya. Jadi nggak ada ciri khasnya gitu di internet nanti. Gitu Pardi, gimana Par?
bisa diambil kesimpulan, Ibu nggak terlalu paham dark web ya, Ibu nggak mau berbicara tanpa data, teman-teman yang jauh lebih tahu. Tapi yang bisa Ibu simpulkan dari jawabannya Galip sama Fikran, ini loh, kembali ke teori ini, nah, Pardi, mana Pardi? Ini nih, yang tadi Galip bilang, karena masyarakat nggak butuh. Teori uses and gratification, udah dijawab sama teori itu. Kebutuhan masyarakat itu pemerintah pun akhirnya harus juga menyaring website-website mana yang sekiranya itu punya dampak yang baik gitu loh kepada masyarakat. Itu tugasnya pemerintah juga di Kementerian Komunikasi. Nah, mungkin apa yang dikatakan Galip di situ, Galip, yang dikatakan Pardi di situ sebenarnya kita bisa dapat banyak keuntungan ya, banyak keuntungan, tapi caranya mungkin tidak sesuai dengan kultur, budaya budaya masyarakat timur sehingga memang tetap diadakan tapi terbatas. Nah, itu yang dimaksud dengan teori uses and gratification, Pardi. Artinya setiap orang di ruangan ini ada 92 orang itu punya kuasa untuk menentukan informasi mana yang mau dia pakai, media mana yang mau dia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Karena kebutuhan informasi antara Galip, kebutuhannya Galip sama kebutuhan saya itu beda. Ya, itu namanya teori use and gratification. Jadi kira-kira jawabannya seperti itu. Bisa juga misalnya contohnya di media konvensional. Kalau zaman dulu, konvensional, di media elektronik, itu kan kalau kalian pernah mengalami, saya nggak tahu ya generasi kalian pernah nggak mengalami ada tayangan kartun, tayangan Smackdown, itu di atasnya ada tulisan BO, bimbingan orang tua. Ya sama kayak dark web lah konsepnya, ya bimbingan orang tua. Terus ada tayangan sinetron, di atas tayangannya di kanan atas itu ada SU, semua umur, boleh dikonsumsi semua umur. Itu kan filter-filter atau regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan tayangan-tayangan yang sifatnya warning gitu loh untuk masyarakat, kalau ini boleh kok kamu tonton tapi sebaiknya dengan bimbingan orang tua dan lain sebagainya. Ya, sama mungkin kayak dark web yang bisa ngakses mungkin yang umur 17 tahun ke atas atau apa. Ya, atau syarat-syarat lainnya nggak tahu saya syaratnya apa. Jadi yang perlu diketahui Pardi, internet itu isinya nggak semua sesuai dengan kultur kita. Ya, kultur kita, budaya kita, dan tentunya nggak semua juga harus dibuka gitu. Ya, kayak kalian sering main Ome TV nggak? Ome TV kan juga begitu ya. Sering ya, Galip sama Fikran ini kayaknya sering ya. Nggak pernah Pernah, Bu. bukan sering, pernah. Sering, Bu. Ya, di Ome TV itu kan gitu juga. Ada yang berbau-bau porno dikit, terserah kalian mau skip atau lanjut. Itu namanya teori uses and gratification, karena kalau kalian nggak butuh ya nggak usah. Ya, nggak usah. Sehingga saya rasa sudah terjadi semua orang harus ngakses di satu tempat gitu, tergantung dari kebutuhan dan apa yang mereka yakini. Sehingga teori uses ini saya rasa juga mampu menjelaskan fenomena yang tadi Pardi sampaikan. Kenapa kok tidak bisa diakses semua orang, Bu? Karena semua dapat cuannya banyak atau mungkin lebih menguntungkan dan lain sebagainya. Kembali lagi, audiens sifatnya aktif, mereka berhak memilih media mana yang mau mereka gunakan untuk mencari informasi, mencari profit, dan lain sebagainya. Itu semuanya disesuaikan dengan kondisi kultur dan personal orang itu sendiri. Gitu ya, Pardi? Baik, Bu. Terjawab jelas, Bu. Oh, iya, terima kasih, Pardi. Oke. Nah, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Saya rasa cukup ya. Fikran, Bu. Oh, Fikran. Iya, saya mau nanya, Bu. Gini kan, Bu. Salah satu kasus yang kemarin nih, Bu, dari siapa nih yang dari Medan yang kaya-kaya itu? Siapa namanya ya? Lupa aku tiba-tiba. Indra Kents, Bu. Indra Kents. Nah, saya pernah lihat, Bu, kalau sebenarnya itu dia tahu kalau binomo ini sebenarnya ada nggak legal gitu kan, Bu. Nah, apakah banyak juga nih, Bu, saya lihat contoh-contoh selebgram itu dia menyebarkan contohnya judi online gitu, Bu, yang slot-slot gitu, Bu. Nah, apakah
ketika dia ini tahu Bu, kalau sebenarnya ini tuh beritanya itu nggak benar, nggak baik gitu Bu, tapi dia tetap share. Apakah tingkah atau tindakan yang dilakukan orang ini tuh masih menentukan tingkat literasi digital dia atau tidak Bu? Gimana? Oh, dia tetap nge-share berita itu, walaupun berita itu nggak benar gitu, Kak Fik? Iya, beritanya itu nggak baik aja gitu Bu, nggak benar juga. Jadi dia tetap share gitu Bu, padahal dia tahu itu kalau beritanya itu sebenarnya nggak baik gitu Bu, Dia share aja, yang penting dia naik gitu informasinya. ya. Iya Bu. Oke. Ada yang bisa jawab? Silahkan. Yang lain dong. 93 orang nih. Izin menjawab karena sempat 93 orang. Ya Galip, gimana Lip? mungkin tadi sempat disindir pikiran maksudnya mungkin literasinya bagus atau tidak. Nah, kalau menurut saya Bu, Ya. Indra ini sudah tahu bahwa Binomo ini atau platformnya ini sudah maksudnya ilegal di Indonesia, tapi dia tetap mempromosikan. Dan karena itu juga nama Indra Kents sempat disebut sebagai 7 Sultan Indonesia yang terbaru. Nah, mungkin dasarnya dia tetap mempromosikannya karena yang pertama dia butuh uang. Sampai artis-artis pun dan influencer pun terheran-heran kenapa bisa 2 tahun bisa menghasilkan berpuluh-puluh miliar ataupun bisa mencapai triliun. Ada beberapa juga sudah mencapai triliun, tapi dengan jangka hanya 2 tahun. Sampai artis senior pun juga heran. Yang pertama itu Luna Maya, heran. Seorang artis senior juga heran kenapa cepat sekali ya. Karena yang pertama dia butuh uang. Karena dengan share itu, dengan banyaknya orang yang terhasut atau terinfluence dengan memakai platform-platform yang non legal atau ilegal itu, mereka lebih banyak lagi mendapatkan uang. Yang pertama. Dan yang kedua, tingkat literasinya menurut saya bisa dibilang tingkat literasinya Indra Kents ini cukup tinggi. Mungkin bisa dibilang over. Karena dia sudah memahami yang ilegal. Menurut saya over. Karena dia sudah sebagai di titik bukan lagi yang dibutuhkan, tapi dia sudah memahami yang ilegal sehingga dengan itu dia bisa menghasilkan sebuah pundi-pundi rupiah dan tetap men-share-nya. Dan kita bisa lihat juga sebenarnya Indra Kents, dibalik Indra Kents yang itu, kenapa bisa saya bilang literasinya juga lumayan, karena public speaking-nya juga udah cukup bagus. Sebagai klarifikasinya dia membuktikan bahwa sebenarnya dia bisa dibilang juga orang berpendidik. Dan saya punya pemahaman mungkin kenapa dia kayak gitu, karena over literasi kalau menurut saya Bu. Itu pemahaman yang saya dapatkan jika dilihat dari kasus-kasusnya Indra Kents. Baik, saking overnya sampai bablas ya. Nah, coba Fikran dan teman-teman follow deh YouTube-nya Pak Renal Kasali. Tapi thank you ya, Galip, bagus sekali pendapatnya ya, analisanya. Sebenarnya tentang Indra Kents itu ada banyak perspektif yang bisa masuk ke ilmuwan psikologi. Kenapa orang bisa kayak gitu ya? Itu kan psikologi yang menjawab. Tapi kalau di kajian komunikasi kita juga memahaminya gaya hidup. Internet itu mendorong kita untuk FOMO. Ya, FOMO. Tahu FOMO kan ya? FOMO itu sesuatu kondisi kita untuk takut ketinggalan mode, takut ketinggalan tren. Globalisasi internet menciptakan orang untuk resah ya, untuk cemas. Nah, itu mungkin yang terjadi sama Indra Kents ya. Popularitas itu di atas segalanya sehingga dia berita-berita yang tadi Fikran tanyakan, dia tetap share, yaitu kalau kita bilang literasinya rendah, artinya dia tidak tahu dampak yang selanjutnya, dampak jangka panjangnya apa sih setelah dia coba share itu tanpa dia klarifikasi. Seharusnya ketika ada informasi yang dia rasa kurang sreg atau apa, dia lakukan klarifikasi. Tapi kan tidak, dia membenarkan apa yang dia share itu. Karena tujuannya apa? Satu, popularitas. Jangka pendek, sekarang dia ketangkap polisi, udah nggak tahu. Ya, jadi sangat menentukan sekali literasi itu. Jangan di-share lah berita-berita yang kalian itu belum bisa mempertanggungjawabkannya. Saring sebelum sharing, itu yang terpenting teman-teman. Saya aja nggak terlalu berani menuliskan sesuatu yang berbau politik kalau saya benar-benar nggak mematangkan itu dulu di laptop saya, ya, atau di Word saya. Saya jarang sekali untuk komen karena saya paham jangka panjang dampaknya apa kalau kita salah-salah berbicara atau misalnya tidak ditunjang oleh data-data yang valid, ya, karena
Jangan lupa jejak digital itu ada loh teman-teman. Apalagi the power of screenshot. Itu jangan salah, itu luar biasa ya. Jadi kita salah sedikit bisa dampaknya itu domino ke karir, ke mental, kesehatan mental dan lain sebagainya. Nah, coba deh Fikran dan teman-teman ini ada akun YouTube bagus. Mungkin sudah ada yang follow ya, YouTube-nya Pak Renal Kasali. Beliau ini orang komunikasi loh, guru besar. Ya, guru besar. Buku-buku Pak Renal Kasali akan kita pakai nanti sampai kalian skripsi. Renal Kasali beliau adalah salah satu pengajar di ilmu komunikasi ya. Di mana ya beliau itu, saya kok lupa sih. Saya sering sekali baca bukunya. Nah, pernah juga diundang ke podcastnya Om Deddy ya, Om Deddy Corbuzier, yang mengkritisi hal-hal yang terkait dengan fenomena-fenomena teknologi. Salah satunya yang kemarin saya semalam sempat buka juga, saya belajar tentang apa itu healing quarter krisis gitu ya. Itu dibahas sama Pak Renal Kasali, itu perspektif komunikasi loh. Ya, kenapa anak-anak muda itu tahu healing dicocok-cocokkan sama diri sendiri, oh aku lagi butuh healing nih, padahal nggak sedangkal itu teman-teman. Kita menggunakan diksi-diksi yang diciptakan oleh teknologi, dipopulerkan oleh teknologi. Nah, itu salah satu kontennya. Dan saya juga sempat lihat beliau ini juga mengomentari masalah-masalah sultan-sultan itu ya, salah satunya Indra Kents. Coba Fikran tonton tuh, siapa tahu bisa dapat jawaban yang beragam dari perspektifnya Pak Renal Kasali ya. Tapi yang jelas kalau dikaitkan dengan literasi dari si orang yang tadi itu adalah saya bisa katakan rendah, karena nggak bisa memprediksi dampaknya setelah dia share itu seperti apa. Gitu. Oke ya, menarik teman-teman, kita bahas tentang literasi digital. Nanti mungkin akan diteruskan sama Bu Kadek. Ya, Bu Kadek mungkin lebih menjelaskan tentang karakteristik masyarakat desa, masyarakat kota, sistem pers juga terutama. Biasanya sistem pers saya yang menyampaikan kalau di angkatan tahun lalu, tapi karena sekarang saya selipkan literasi digital, jadi tergeser gitu loh, tergeser. Harusnya saya nanti buka dek. Nah, cukup ya untuk hari ini. Kalau sudah tidak ada lagi kah? Cukup lah ya. 1,5 jam mata melihat laptop nih, lelah. Ya, apalagi sampai jam 3:30, tambah lelah kalian. Kalau offline mah enak. Untuk UTS silakan dibulatkan suaranya ya, mau yang baru atau mau yang lama, tapi pada intinya kalaupun mau yang critical review saya tunggu sampai Senin depan. Maksud saya Senin depan tuh artinya bukan artinya kelasnya Bukadek kosong ya, terganti Senin depan tuh pertemuan keberapa ya? Isa 7 kan 6 Isa. Saya lupa sih. 7, Bu. Hah? 7. Oh, oke. Berarti Bu Kadek masuknya pertemuan ke-8. Sorry. Pertemuan ke-8. Jadi, kalaupun reviewnya mau dijadikan UTS, saya tunggu sampai Senin depan. Jadi, Senin depan itu kalian sudah mengumpulkan fix artikel yang sudah jadi, plus tanda tangan sebagai bukti pengumpulan UTS. Jadi kelasnya kosong, tanda tangan aja. Minggu depannya baru Ibu Kadek. Ya, gitu ya. Oke, Strawberry Generation, Bu. Ya, betul sekali. Baik, kalau sudah tidak ada, terima kasih ya. Saya cukupkan.